快乐，恭喜发财，万事如意，身体健康。你们今天开心吗？开心，健康吗？太好了，哈利路亚！上帝祝福你们。Udah ya, segitu aja ya. Makin dikorek, makin ketahuan saya nggak bisa ya. Maklum separuh lebih hidup saya hidup di zaman Orde Baru, saudara. Ya, puji Tuhan. eh, Boleh senyum dulu buat kiri kanannya. Iya. Jangan tegang. Saya tahu minggu lalu uang ampau habis banyak, saudara ya. Tapi jangan tegang, saudara ya. Pasti ada sukacita pagi hari ini. Amin. Hari ini satu momen yang unik karena biasanya Pastor Andi kasih tema, tapi yang kali ini saya disuruh bergumul sendiri, sudah. Ya, saya beri tema khotbah saya di masa tahun baru Imlek ini yang masih kita rayakan. Saya beri judul Masa Depan Indah Walau Jalan Tak Mudah. Ya, masa depan indah walau jalan tak mudah. Ya. Siapa percaya masa depan kita sudah pasti indah, angkat tangan. Haleluya. Ya. Walau jalannya tidak mudah. Dunia sering mengaitkan indah itu dengan mudah. Ya. Kalau tidak mudah, kok rasanya tidak indah begitu. Karena itu apa yang dipertontonkan dunia pada umumnya. Kita lihat di TV gitu ya, pejabat-pejabat atau siapa yang punya banyak harta, materi. Mereka dalam keadaan sangat facai, betul ya. Ya. Dan kelihatannya hidupnya mudah, jalannya mudah. Ya. Tetapi pagi ini kita mau belajar, walaupun hidup kita seringkali tidak mudah, ya jalannya pasang surut, tapi hidup kita tetap indah. Mari kita buka firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, ya. Biasanya dipakai buat pernikahan, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, bergantian kita sampai ayat 15. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin untuk firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita hanya membaca yang di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Hari ini kita kupas secara lengkap. Walau hidup tidak mudah, tapi Tuhan sudah pasti punya rencana yang indah atas hidup kita. Nah, kita akan belajar apa kuncinya untuk kita bisa melihat bahkan mengalami dalam hidup kita. Ya, sesuatu itu sudah Tuhan sediakan di sekitar kita, kita tinggal mengalaminya. Amin. Ya. Sekali lagi saya mau katakan di slide berikutnya, saya mau ucapkan Sinien Weiler. Kalau sekarang yang populer adalah Kongsi Facai. Ya. Tapi pada ucapan aslinya sebenarnya adalah Sinchun Kongsi. Ya.
Sinchun Kungsi, artinya Sinchun itu artinya selamat musim semi yang baru. Ya. Selamat musim semi yang baru. Nah, perayaan ini aslinya adalah perayaan festival musim semi. Ya. Kaisar Kaisar Shang sudah melakukan ini sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebelum agama-agama seperti paham Konfusianisme itu bukan agama ya saudara ya, tapi itu lebih kepada filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bagaimana kita patuh pada kaisar, patuh pada orang tua, bagaimana kita bermoral baik dalam masyarakat, itu Konfusianisme. Ya. Nah, itu didasari oleh filosofi yang lain namanya Tao Te Ching atau jalan. Ya. Ini bukan studi perbandingan agama ya saudara. Ya. Tapi saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam perayaan Tahun Baru Imlek itu semua sudah ada nilai-nilai penebusan Kristus di dalamnya. Ya, di dalam sudah ada nilai-nilai penebusan Kristus. Karena budaya China itu sebelum masuknya Buddhism, China menyembah satu ilah yang namanya Shangti. Ya, kalau sudah pergi ke Beijing, yang mana saya pun belum pernah, saudara. Yang sudah pernah pergi ke Beijing siapa? Oh, II sudah ya. Ya, kalau pergi ke Beijing di situ ada satu tempel besar namanya Tempel Shangti. Nah, di dalamnya itu tidak ada patung dewa-dewa apapun gitu ya. Karena mereka sudah ada nilai-nilai Injil, sudah ada nubuatan keselamatan sejak zaman dahulu kala. Nah, 4.000 sebelum Masehi itu kan zaman yang sama dengan masa bapak-bapak patriarki zaman dulu gitu ya, zaman-zaman Abraham dan segala macam. Keturunan Abraham ada yang pergi ke tanah Sin namanya. Jadi kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Tionghoa ya. Dan dalam Kejadian dikatakan tidak selama masih ada bumi, maka tidak akan henti-hentinya musim menabur dan menuai. Maka seluruh hidup manusia itu berkaitan dengan musim ya. Ini masih nyambung dengan khotbah saya waktu bulan November apa Desember ya saudara ya. Ya. Jadi musim berganti gitu ya. Nah, kalau kita semua pakai merah-merah gitu, itu sudah menggambarkan bahwa budaya korban dan darah itu sudah ada juga dalam budaya Tionghoa ya. Masyarakat Tionghoa memahami bahwa untuk penebusan dibutuhkan darah ya, dan itu melambangkan sukacita. Kenapa nggak dipakai warna lain? Kenapa dipakainya merah gitu ya? Semua ada filosofinya. Nah, dalam semua yang kita rayakan hari ini itu juga ada pesan Tuhan. Pesan tentang musim yang baru. Ya, kita masuk, kalau yang lalu khotbah saya membahas tentang bagaimana memahami musim yang baru dari Tuhan. Ya. Selama kita tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka musim dalam hidup kita ya begitu-gitu terus ya. Berulang-ulang terus. Nah, sekarang kita masuk musim semi. Apa rasanya musim semi, Bapak Ibu Saudara? Festival musim semi ini terjadi karena setelah musim dingin yang panjang, ya. Kita semua merasakan kan ya musim dinginnya, walaupun esnya udah mencair, jadi bentuknya hujan di sini gitu ya. Tapi ini imbas dari musim dingin yang terjadi gitu di dunia. Maka angin dari utara dan angin dari selatan ke Khatulistiwa muncullah curah hujan yang tinggi. Ya. Setelah musim dingin yang panjang, orang tidak bisa apa-apa, tidak bisa menabur, tidak bisa beraktivitas, ya, beraktivitas pun terbatas. Maka muncullah musim semi. Musim semi adalah musim di mana salju-salju mulai mencair, gitu ya. Dan kalau musim semi, Sinchun Kongsi itu selamat masuk musim semi. Musim semi adalah musim untuk apa, saudara? Musim untuk menuai. Kapan naburnya? Yang nuai anak kecil. Iya. Musim semi memang musim untuk menabur. Ya. Kita mulai membuka lahan pertanian kita. Ya.
mulai buka lahan pertanian. Dan pada saat itu semua benih-benih yang dikumpul selama musim dingin semua dikeluarkan dan ditabur, ditanam. Maka kalau awal tahun ini saudara habis duit, bersyukur ya. Berarti mulai menabur lahan pertanian ya. Nah, dari situ, dari titik itu dikatakan kongsi facai, selamat semoga kaya. Nah, kongsi facai itu artinya selamat semoga kaya. Harapannya tahun itu dari hasil yang ditabur di awal tahun, semoga tahun itu akan jadi kaya. Ya. Kebanyakan orang berharap gitu, nabur di musim semi, lalu pas musim panas, ya biasanya tuh kalau pohon mangga itu pas pohon musim panas keluar semua buah mangganya. Ya, semua berharap berkat instan seperti itu, ya, yang namanya masang facai, gitu ya, kekayaan yang instan. Ya, tetapi kita punya satu jenis berkat yang lebih dari sekedar kekayaan instan. Ya, kalau dalam keluarga China itu udah biasa gitu ya, musim menabur, menuai, kadang-kadang juga walaupun harapannya facai di tahun ini, tapi keadaan keluarga tidak selalu baik gitu ya, bisnis nggak selalu untung, dan itu sudah biasa. Dan biasanya bagi sebuah keluarga China itu ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ya, kita lihat dulu bagian firman Tuhan ini sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang itu ya. Ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya ini huruf kecil atau huruf besar? Huruf kecil ya. Kalau ada yang berpikir Tuhan itu seperti, kadang-kadang saya dengar gitu ya khotbah ya, yang bilang Tuhan belum selesai menulis cerita kita. Menurut saudara benar nggak? Seolah-olah Tuhan tidak punya ketetapan, lalu dia ubah-ubah ceritanya gitu. Kalau kita baik, kita nurut, maka niannya nggak keluar tuh dari gua ya. Saya tahu ya nian ya, monster di dalam gua itu tuh nggak keluar. Ya. Tapi kalau kita nggak nurut sama Tuhan, terus dibikin dah kita nggak facai tahun itu. Ya. Di sini dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, in its time. Segala yang indah, everything beautiful takes time. Ada masanya pasti. Ada masanya. Ada waktunya. Ya. Ada musimnya. Dan musim ini bicara tentang sesuatu yang panjang, bukan bicara tentang waktu yang pendek saja. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini anugerah Tuhan, saudara. Bahwa kita punya harapan akan hari esok. Kita mikirin besok bagaimana, betul ya? Itu anugerah Tuhan. Tapi ini juga anugerah Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau katakan, Tuhan memberikan kita kekekalan dan kefanaan pada saat yang sama. Dan dua-duanya adalah anugerah. Kalau kita tidak punya kefanaan, kalau kita tahu semua yang akan terjadi pada hari esok, gitu ya, maka kita akan bertindak sebagai Tuhan, saudara. Kita akan menjalankan hidup yang sangat sembarangan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau semua orang di ruangan ini tahu hari esok akan jadi seperti apa, maka dunia bukan jadi tertib, tapi justru jadi chaos. Karena semua manusia akan melakukan apapun yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak punya kekekalan dalam hidup kita, kalau kita tidak dianugerahi kekekalan dalam hidup kita, maka kita semua pasti nggak ada yang namanya kita punya impian akan hari esok.
Kita semua akan hidup untuk hari ini. Semua yang kita punya dihabiskan hari ini. Ya, kita tidak tahu menyimpan, kita tidak tahu menabung. Maka itu dua-dua ini anugerah, saudara. Kita punya kekekalan, tapi sekaligus kita punya kefanaan. Nah, kalau saudara mau tahu, gitu ya, saya sudah percaya Tuhan, tapi kenapa hidup saya gelisah? Pertanyaan ini. Maka jawabannya adalah kita akan selalu punya kegelisahan dalam hidup kita. Kita akan selalu punya kegelisahan. Karena kita ini terjebak di antara kekal dan fana. Antara esok dan kini. Tapi semua itu adalah kegelisahan yang kudus yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari ini, siapa di antara kita yang punya kegelisahan akan sesuatu? Boleh taruh tangan kanan di dada. Ya, ada kegelisahan ya. Yang tidak pernah gelisah sama sekali, boleh angkat tangan. Semua kita punya kegelisahan. Dan saya mau katakan saudara, nikmati kegelisahan itu, ya. Karena sebagai manusia yang fana, kita diberikan harapan akan hari esok. Kita dikasih keinginan, ya. Walaupun kita udah umur berapa gitu ya, tetap mikirin masa depan. Dulu waktu saya umur 17 tahun, saya mikirin, aduh masa depan tuh seperti apa ya gitu. Sekarang umur saya mau 40 juga masih mikirin masa depan tuh kayak apa ya gitu. Itu bukti kita dianugerahi, ya. Tapi anugerah itu jangan sampai jadi bencana. Jangan sampai jadi kegelisahan yang anxious, ya. Gelisah tapi tidak boleh jadi khawatir, saudara. Karena khawatir itu adalah kegelisahan yang diletakkan pada kekuatan diri kita sendiri. Padahal kita tahu kita adalah makhluk yang fana. Kekal dan fana pada saat yang sama. Ya. Nah, bicara tentang indah pada waktunya, itu yang kayak apa, saudara? Apa kayak seperti facai yang kita harapkan gitu ya, begitu kita nabur, terus kita nuai, begitu kita doa, kita dapat jawabannya, begitu kita sharing firman, orangnya ikut Yesus. Ya. Mazmur 92 ayat 13 mengatakan seperti ini. Ini masa depannya orang benar. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Maka indah pada waktunya yang dimaksudkan Tuhan bagi kita orang benar, orang percaya, bukan sekedar facai, saudara, ya, atau kaya harta, kaya materi, tapi yang dimaksud adalah fashion. Fashion itu artinya bukan hanya daunnya yang lebat, yang kelihatan di luar, tetapi ada jiwa yang subur, jiwa yang melimpah, kuat, dan agung. Ya. Jadi, yang Tuhan maksudkan indah pada waktunya dalam hidup kita bukan seperti kehidupan pohon toge, saudara. Tetapi kehidupan pohon korma dan pohon aras di Lebanon, kata Tuhan. Kalau kita belajar dari pohon korma dan pohon aras, pohon korma itu begitu dia ditanam dari biji, kita tahu pohon korma itu ditanamnya di mana? Di gurun, ya, di tanah yang tandus. Maka ketika biji itu ditanam di tempat yang tandus,
Ya, Tuhan kasih contoh pohon ini untuk menunjukkan bahwa di tempat ekstrim sekalipun yang namanya kehidupan itu pasti bertumbuh. Ya. Ketika biji korma ditanam di gurun, maka dia akan ditimpa oleh batu. Ya, masih berkaitan dengan khotbah bulan lalu. Dia akan ditimpa oleh batu. Satu tujuannya apa? Memang sengaja dia dipaksa suruh tumbuh ke bawah, supaya akarnya menghujam bumi dan mencari air. Ya. Maka ada saat-saat di mana kalau Tuhan mau kita fasyang seperti pohon korma, kita akan dipaksa dalam tanda kutip untuk kita cari sumber air dalam hidup kita. Dan ini bukan pohon yang tumbuh dan berbuah secara instan. Dia butuh waktu, dia bertunas dulu. Kalau dia sudah bertunas, dia sudah pasti nanti akan tumbuh. Ya. Tapi butuh waktu 5-8 tahun untuk dia bisa berbuah pertama kali. Nah, ketika dia berbuah, maka dia akan terus berbuah sampai 60-80 tahun. Itu pohon korma. Begitu juga pohon aras, Sidar Libani. Ya. Katanya kalau pohon aras ini tahannya sampai ratusan tahun, saudara. Sampai ratusan tahun. Masa tuanya justru dia makin segar, dia makin berbuah, dia makin lebat, dia makin tangguh. Ya, kalau pohon-pohon lain akarnya tidak kuat, ada badai dia roboh. Justru kalau pohon aras ini, dia berdiri di bukit batu. Kalau dia kena badai, saudara, akarnya tambah kuat, dan tambah dewasa. Dikatakan kayu pohon aras ini tahan terhadap kebusukan. Ya, semakin dia ditempa cuaca, semakin dia dihempas badai, semakin ada jamur yang mau merusak batangnya, justru batangnya makin kuat. Dan semakin mengalami semua itu, pada akhirnya apa? Dikatakan bekas pohon aras itu memunculkan aroma wangi, harum. Bahkan setelah pohon arasnya tidak ada pun, dia akan terus wangi, saudara. Ya. Pohon korma dan pohon aras indah pada waktunya. Saudara diciptakan indah pada waktunya. Walau mungkin jalannya tidak mudah dan tidak nggak cepat. Ya. Tadi Pak Sony ya, Pak Marson. Ya. Pak Marsoni kan? Hah? Pak Marson, oke. Pak Marson, saya punya satu berita Injil. Ya. Yesus Kristus sudah mati buat kita ketika kita semua masih berdosa. Dan di antara mereka semua kita berdua lah yang paling berdosa. Bajunya tidak merah. Ya. Pak Marsoni bilang tadi, oh saya bosen. Awal tahun ini rasanya bosen gitu ya. Ya itu bagian dari indah pada waktunya, sudah. Amin. Sudah percaya? Semua yang tidak mudah, yang tidak cepat, jangan sampai membuat kita mengambil kesimpulan sementara bahwa hidup kita tidak indah, apalagi menjadi labeling. Ya. Orang-orang Chinese yang saya lihat gitu ya, setidaknya di keluarga saya sendiri, kadang-kadang kalau lihat tahun ini kayaknya keuangan nggak bagus gitu. Waktu Imlek ada yang sakit. Kemarin salah satu cicinya istri saya itu malam Imlek mama mertuanya jatuh, stroke, masuk rumah sakit. Akhirnya perayaannya dibatalkan kan di keluarganya dia kan. Nah kadang-kadang ketika kita melihat hal-hal seperti itu, kita cepat banget ambil kesimpulan apa? Oh tahun ini gue nggak faca ini.
tahun ini gue nggak diberkati gitu ya. Bahkan baru lihat satu kejadian nih gitu, kejadian yang singkat, lalu kita sudah ambil kesimpulan gitu ya. Kalau kita baca di Pengkhotbah pasal yang ke-7, di Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 dikatakan begini, saudara. Jangan mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kita dikatakan tidak berhikmat kalau kita selalu membandingkan kondisi kita sekarang dulu lebih baik. Ya. Dulu kayaknya saya lebih diberkati. Kenapa manusia punya cara berpikir seperti itu? Manusia cuma terbatas pada apa yang pernah dialaminya. Padahal hari esok masih panjang, amin. Saudara semua di sini cita-cita umur panjang, amin. Maka hari esok itu masih ada. Walaupun sisa sedetik buat Tuhan, dia masih bisa lakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan, atau jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, kasih label. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak mengenakan, lalu kita label bahwa tahun ini tahun kuda api, gue ciong nih. Dari awal tahun udah kelihatan gitu ya. Wah, ciong deh. Nah, itu namanya, saudara, melihat masalah di luar, ditarik ke dalam diri sendiri. Selagi masalahnya ada di luar diri saudara, ya, masalah di luar diri kita tuh apa sih? Cuaca, banjir, ya kan, rugi, ditipu, itu masalah semua di luar diri kita. Selama masalahnya di luar diri kita, itu pasti beres. Semua indah pada waktunya, pasti beres. Tapi kalau masalah ditarik ke dalam diri kita, kitanya jadi bermasalah, maka sudah selesai gitu ya. Nah, kunci untuk kita bisa menikmati hari depan yang indah walau tidak mudah itu apa? Di sini dikatakan tadi Pengkhotbah 3 di ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan begini. Ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah apa, saudara? Pemberian Allah. Ya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jangan kita terus-menerus khawatir akan masa depan, tetapi apa yang ada dalam hidup kita hari ini tidak mampu kita syukuri sebagai sebuah pemberian dari Allah. Belajar menikmati apa yang ada pada hari ini. Ya. Di slide saya katakan memahami bahwa kebahagiaan itu bukan hasil pengejaran, namun pemberian Allah. Kita perlu melatih kemampuan kita untuk menikmati hal-hal kecil, makan, minum dalam rasa syukur pada Allah. Itu merupakan harta tak ternilai bagi dunia masa kini yang serba instan dan terus gelisah. Yang bikin pikiran kita gelisah tuh seperti apa sih? Karena pikiran kita lompat-lompat terus. Pikiran kita lompat-lompat terus. Saya bangun pagi ya, mau ke kantor, pikirannya udah di kantor, kerjaan, atau pikirannya di jalan, wah nanti di jalan macet. Terus di jalan saya ngalamin kemacetan, pikirannya lompat ke kantor. Di kantor kerjaan numpuk gitu ya. Udah sampai di kantor, lagi kerja, mikirin jam 12. Makan apa? Ya. Lompat terus nih. Pas jam 12, kita pikir nanti jam 12 gue mau makan nasi padang gitu.
pakai tunjang, babat, ayam bakar gitu. Sampai nih jam 12, kita lagi makan nasi Padang, pikiran kita kemana? Ntar udah masuk, aduh udah masuk nih. Ntar abis masuk, gue mau ngerjain yang ini nih. Gitu. Kemudian masuk, pikirannya gelisah lagi mikirin pulang sore gitu ya. Terus seperti itu. Mikirin jam pulang, ya. Terus mikirin esok hari. Hari itu mikirin minggu depan. Minggu depan mikirin akhir bulan. Udah akhir bulan mikirin akhir tahun. Jadi pikiran kita lompat terus. Kita tidak memutuskan untuk menikmati di mana kita berada. Dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil itu. Saudara. Kalau kita mikirin hari depan yang indah, tapi kita tidak pernah belajar menikmati saat ini di mana kita berada. Pertanyaan saya adalah kira-kira masa depan itu akan datang atau tidak? Kalaupun datang, dia tidak akan dinikmati. Karena semua cita-cita, semua impian, semua hari depan datangnya dalam bentuk hari ini. Coba lihat pasangan saudara, kiri kanan lihat dulu. Jauh ya. Sudah saudara nikmati belum? Ya. Jadi belajar untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup kita. Kalau kita berpikir ya bahwa kerja keras kita yang akan membuat kita bahagia, di situ kadang-kadang menjadi jebakannya, saudara. Jebakannya di situ. Bukan berarti saudara nggak boleh kerja keras. Di sini Tuhan katakan bahwa Ia memberkati manusia di dalam segala jerih lelahnya, sehingga bisa menikmati kesenangan, makan, minum, bersuka cita. Tetapi belajar untuk menikmati. Belajar untuk menikmati hari ini, saudara. Ya. Dalam gunung dan dalam lembah kehidupan. Ini satu hal yang berharga. Saudara, kalau bisa menikmati hari ini, whatever it is, apa adanya, kayak bubur original, saudara akan bisa menikmati segala musim kehidupan. Ya. Karena ada hal-hal dalam hidup kita yang walaupun dengan kerja keras seperti apapun, menjadi sebuah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, saudara. Dan kita perlu belajar menerima itu. Ya. Dikatakan di ayat 14 begini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ada musim-musim dalam hidup kita yang kita nggak bisa shortcut. Hanya perlu kita, tadi Pak Marson bilang apa? Lewati saja. Kita nggak janjian, baik secara baju maupun secara pesan. Tapi karena kita sama-sama manusia berdosa, gitu. Ini nyambung, benar-benar kita lewati saja. Dan tetap melihat itu adalah bagian dari segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau cerita sedikit ya, boleh ya? Sedikitnya 3 jam 45 menit lah. Saya melihat perjalanan hidup saya sendiri sama halnya dengan berbagai macam khotbah yang saya bawakan, saudara. Karena saya yang membawakannya, maka saya tidak lupa gitu ya. Dan semua itu kena ke diri saya sendiri.
Tahun lalu kita belajar tentang memahami musimnya Tuhan, gitu ya. Di akhir tahun saya khotbah lagi tentang khotbah Natal PGI, Allah hadir menyelamatkan umatnya. Bahwa seringkali Allah tidak hadir untuk menyelamatkan kita dengan bentuk pemberian atau mujizat, tetapi kehadirannya sendiri dalam hidup kita. Seberapa banyak kita akan menikmati Tuhan dalam hidup kita, itu adalah pertolongan hidup kita yang paling sempurna, gitu ya. Kemudian di waktu yang lalu belajar tentang ketika kita ditekan, yang keluar apa, gitu ya. Kalau saudara mau tahu, dari titik khotbah saya bulan lalu sampai saat ini, banyak sekali yang terjadi. Ya. Bahkan tahun lalu, kalau kita masih ingat, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang gagah perkasa. Ya. Semua itu satu rangkaian, dan semua yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih terkonfirmasi akan hal itu? Awal tahun biasanya itu masa saya untuk merencanakan sesuatu. Ada waktu yang cukup longgar lah, menikmati family time. 2 tahun yang lalu saya jalan-jalan dengan keluarga, menikmati Imlek di Singapura, ya, keluar negeri pertama kali dengan keluarga saya. Tahun ini rasanya begitu berbeda, karena di awal tahun saya merasa kontrak kerja saya belum beres. Sampai hari ini saya tidak ada kejelasan tentang pekerjaan saya, peran saya, gitu ya. Tapi saya masih terus melayani Tuhan, menjalani itu, sampai waktu itu saya cerita rumah kami kena cuaca buruk, banjir. Singkat cerita, plafon ambruk dan harus diganti, gitu ya. Itu terjadi dalam 1 minggu. Dan saya biasanya pergi ke luar negeri lagi itu sekitar bulan Maret atau April. Jadi di November tahun lalu paspor saya rusak, sempat sudah dikatakan sama check-in counter dan imigrasi, lain kali diperbaiki ya, tidak bisa pergi. Nah, minggu itu ternyata dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu saya harus berangkat lagi ke Kambodia, bertepatan dengan plafon saya ambruk, saudara. Jadi ketika plafon ambruk, kami putuskan renovasi, tadinya 1 ruas, akhirnya merembet jadi 3 ruas. Biaya bengkak 3 kali lipat dari alokasi, ya. Biaya bengkak 3 kali lipat, dan paspor rusak itu kena denda, saudara. Dan ternyata saya baru tahu kalau paspor rusak itu tidak bisa urus 3 hari lalu bikin perpanjang 1 hari, tidak bisa. Jadi saya harus dijadwalkan dulu BAP, menunggu 1 minggu, kemudian bikin BAP konfirmasinya minimal 3 hari, kemudian prosedur normal, bikin paspor paling cepat 4 hari. Dan kena denda pula. Maka saya bolak-balik sekitar 6 kali ke kantor imigrasi di Tanjung Priok, ya. Lelah sekali, dalam kondisi rumah saya renovasi. Dan minggu itu, ini yang saya tidak ceritakan yang lalu. Istri saya itu dari November lalu hamil, saudara. Nah, ini kayaknya faca ya. Tapi kami sengaja tidak announce karena kondisi istri saya memang masih rentan, gitu kan. Kami bersuka cita, oh Tuhan kasih lagi ya, gitu. Anak kami Joanna bilang, aku akan punya adik. Ya. Awal-awal masih tidak ada masalah, dan tepat di minggu itu juga istri saya keguguran untuk yang ketiga kalinya. Minggu itu berat sekali bagi saya. Itu tepat 1 minggu setelah saya khotbah di sini. Saya sendiri belajar, gitu ya. Lalu ketika mengalami semua ini, saudara, apakah lalu saya jadi mengatakan, kok hidup gue sial amat ya? Apakah lalu saya jadi mengatakan, oh tahun ini kayak gue gak diberkati deh? Apalagi melontarkan sesuatu sama Tuhan. Tuhan gak baik. Mau apapun yang terjadi dalam hidup saya. Minggu itu kami nangis ya nangis gitu. Nangisnya karena kecewa, sedih, dan capek. Lelah sekali sudah. Lelah sekali. Habis saya khotbah menggebu-gebu, minggu berikutnya jiwa saya lelah. Spirit saya patah sudah. Tapi apapun yang terjadi, saya dan istri saya tetap katakan Tuhan itu baik ya. Bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya.
sekali lagi konfirmasi kata Pak Marson tadi. Emang gampang diomonginnya, nggak gampang dijalaninnya. Oh, sebab itu apa saudara? Selain belajar menikmati segala hal dalam hidup kita, berlalunya cepat, ini juga ada resepnya. Seperti doa yang diucapkan oleh hamba Tuhan namanya Reinhold Niebuhr, berjudul Serenity Prayer. Doa ini dia tulis pada kurang lebih tahun 32 atau 33, 1932 atau 1933. Itu adalah masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, saudara. Dan pada saat itu seluruh dunia dilanda krisis global karena dampak dari Perang Dunia Pertama. Dan hamba Tuhan ini menuliskan satu doa yang luar biasa, Serenity Prayer. Dikatakan seperti ini. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan, serenity, untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Kalau anak saya harus meninggal lagi, ya, gugur di usia kandungan 3 bulan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Ini yang kita butuhkan, saudara, dalam menjalani keseluruhan hidup kita. Dirangkum dalam 3 hal ini. Kalau ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kita harus kehilangan, kita harus merelakan, kita harus melepaskan, kita harus menderita sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Minta ketenangan dari Tuhan. Tuhan beri saya ketenangan. Tetapi kalau ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup ini, jadilah orang yang berani untuk mengubah itu. Amin. Jangan mumet, saudara. Hari ini banyak uang mumet gitu. Orang mumet, orang ribet gitu. Ada hal yang harusnya dia ubah dalam hidupnya, dia tidak berani ubah. Dia tidak berani ambil keputusan. Dia tidak berani melangkah. Tetapi untuk hal-hal yang dia tidak bisa ubah, dia tidak tenang. Dia terus gelisah, dia terus mengeluh. Dia terus salahkan orang sekitarnya, dia terus salahkan Tuhan. Kita perlu ketiga ini. Ketenangan, keberanian, dan minta hikmat dari Tuhan. Untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, entah berapa kali saya bicara seperti ini, bahwa hikmat ini bukan sesuatu yang bisa saya ajarkan kepada saudara dalam khotbah. Tetapi hikmat ini muncul dari hubungan setiap hari yang intim dengan Tuhan. Dari sesuatu yang kalau Tuhan suruh ubah, melangkah, saudara melangkah, apapun resikonya. Kalau Tuhan suruh diam, diam dulu, tahan. Kalau saudara tanya, Pak, kapan saya harus diam, kapan saya harus melangkah? Saya nggak tahu jawabannya. Ya. Kenapa sih Tuhan lakukan ini dalam hidup kita? Allah berbuat demikian supaya manusia apa? Takut akan Dia. Saudaraku, adakah hal-hal yang hari ini kau tidak bisa terima? Tapi kau mulai menyadari bahwa Allah melakukan itu supaya kita belajar takut akan Dia, mengandalkan Dia. Ya. Dan doa Serenity Prayer ini sepenuhnya bicara seperti ini, supaya aku menjalani hari demi hari, menikmati saat demi saat. Ya, boleh dibuka slide-nya ya. Menikmati dunia yang berdosa ini sebagaimana adanya, seperti yang Yesus lakukan, bukan seperti yang aku inginkan. Percaya bahwa Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi baik jika aku menyerah pada kehendak-Mu. Sehingga aku dapat cukup bahagia dalam hidup ini dan sangat berbahagia bersama-Mu selamanya di masa depan. Supaya kita takut akan Tuhan.
kemarin saya komsel, saudara. Sebulan sekali biasanya saya komsel gitu. Dan kami update, kami sharing. Salah satu bagian yang saya bagikan di dalam, kalau kita merasa ini adalah sebuah ibadah, kalau kita merasa kita sedang mendengarkan firman Tuhan, maka ada 3 hal yang kita akan dengar dari firman Tuhan yang kita dapat dari ibadah ini. Yang pertama tentang siapa Tuhan. Siapa sih pribadi Tuhan? Ketika saya dalam keadaan senang, siapa Tuhan bagi saya? Ketika saya dalam keadaan susah, siapa Tuhan bagi saya? Yang kedua, apa perbuatannya dalam hidup kita? Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang telah dia lakukan? Dan yang ketiga, apa kehendaknya dalam hidup kita? Firman Tuhan tidak pernah ditujukan untuk memuaskan ego kita, saudara. Tetapi mengajar kita 3 hal ini. Siapa Tuhan? Apa perbuatannya? Dan apa kehendaknya dalam hidup kita? Melalui tahun baru Imlek yang kita rayakan ini, melalui masa-masa awal musim semi ini gitu ya, masa-masa kita bersama keluarga, masa kita membagi banyak angpau, masa naik turun. Saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam Chinese New Year 1 tahun belakangan. Mungkin sukacita, mungkin lagi dapat untung banyak, ya hitung untung dari tahun lalu, atau mungkin sedang mengalami ratapan tahun ini. Siapa Tuhan bagi kita? Apa perbuatannya? Dan apa sih yang Tuhan mau kerjakan lewat setiap kita dalam setahun ke depan? Dalam hidup yang indah ini. Ingatlah bahwa keindahan yang kita nikmati pun bukan hasil usaha dan jerih payah kita, saudara. Tetapi semua itu adalah pemberian Allah. Dan kita akan masih punya banyak misteri. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tetapi semua itu Tuhan berikan pada kita supaya kita menikmati hari-hari bersama Dia. Supaya kita takut akan Dia. Ya. Dan yang terakhir di ayat 15 dikatakan, yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sulit dan misterius di dalam Alkitab, saudara ya. Apa sih maksudnya ini? Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sejak dulu. Dan segala hal yang akan terjadi juga sudah terjadi sejak dulu. Allah lah yang menentukan demikian, supaya apa yang sudah terjadi akan berulang kembali. Tidak ada yang merupakan misteri bagi Tuhan. Di Pengkhotbah 7 juga dikatakan, pada hari mujur bersukacitalah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari ini juga dijadikan Allah. Memahami bahwa ada hari-hari malang yang terjadi dalam hidup kita, yang bukan merupakan satu kebetulan atau kecelakaan, tetapi ada dalam kendali Allah. Seharusnya memberikan kita satu confidence, ketenangan yang sempurna. Bagaimana kita akan menjalani hari-hari ke depan. Dan bagaimana kita melihat pengharapan, bahkan di dalam keadaan tergelap sekalipun. Ayat ini berkata tentang 2 hal, saudara. Yang pertama bicara tentang keadilan ilahi. Artinya apa? Tidak ada peristiwa yang hilang atau dilupakan oleh Allah. Jika Anda diperlakukan tidak adil di masa lalu, atau Anda merasa diperlakukan tidak adil oleh situasi di masa kini, Allah mencari dan mengingatnya untuk menyatakan keadilannya di waktu yang tepat di masa depan hidup Anda. Jika Anda menabur sesuatu di masa lalu, maka pada saat yang tepat itu akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Tidak akan pernah hilang begitu saja. Allah bicara tentang keadilan dalam hidup kita yang pasti terjadi. Dan juga ini berita Injilnya. Perspektif kedua. Ayat ini bicara tentang pemulihan atau restorasi. Bahwa Allah berkuasa memanggil kembali kesempatan atau berkat yang rasanya sudah lewat atau hilang.
Jika saudara bertobat hari ini, atau mungkin saudara merasa ada tahun-tahun yang hilang dalam hidup kita, saudara merasa ada satu kesempatan yang terlewatkan dalam hidup ini, Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang pelompat, seturut kedaulatan dan kuasanya. Karena apa? Karena penebusan Kristus sempurna. Ia sanggup memulihkan kita semua. Jadi apa alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa segala sesuatu tidak indah pada waktunya? Amin. Ini semua kegelisahan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa menyelami kerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saya tutup dengan ini. Jadi kalau hari ini rasanya jalanmu tak mudah, Ia sedang membentukmu menjadi indah pada waktunya. Bukan hanya menjadi facai, tetapi menjadi fashion. Menjadi pohon korma, menjadi pohon aras. Ya. Hati-hati dengan apa yang dunia tawarkan. Karena dunia maunya pensiun dini, saudara. Kaya cepat, lalu pensiun dini. Alkitab nggak seperti itu ya. Pohon korma itu tumbuhnya perlahan. Satu pertumbuhan yang lambat, tidak instan, tapi sudah akan terus-menerus kokoh hingga generasi ketiga dan keempat kau mengenal Tuhan. Tidak perlu khawatir akan hari esok atau menyesali masa lalu. Berjalanlah dalam hikmat hari ini yang kau dapat dari hubungan yang terus-menerus intim dengan Tuhan. Sinian kuai, Shinchen Kongsi, Kongsi Fashion. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.